Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bertemu kembali di pembahasan UP, dan malam hari ini kita akan ditemani oleh Bu Dewi. Karena mengapa kita harus mengikuti pembahasan UP ini? Karena untuk persiapan dan itu bukan hanya mungkin di kami seminggu 3 kali, tapi diharapkan teman-teman di sini setiap hari ada melakukan mempelajari soal-soal UP tersebut karena butuh pemahaman ya. Nah, sebelum kita ke pembahasan soal, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Silakan Bu Dewi. Ya, terima kasih Bu Susi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu. Semoga sehat selalu ya. Ya, alhamdulillah. Iya. Jadi memang harus jaga kesehatan Bapak Ibu ya. Ini suara saya juga sudah serak. Bapak Ibu yang awalnya kita bertemu di pendampingan, nah masih bingung gimana nih mau kuliah nih gitu kan ya, nggak kerasa udah angkatan Pak Tommy sudah hampir lulus nih PPL-nya. Ya, selesai. Ya, hampir selesai. Pak Tommy ini bareng sama Bu Ani, kemudian Bu Novi, ya. Bu Zulfa. Nah, sudah hampir lulus. Sekarang ini angkatan 2 juga ada yang gabung bersama kita, sudah mulai belajar UP juga. Mereka padahal masih pendalaman materi LK kalau yang angkatan 2. Ya, masih lama ya, Bu. Iya, masih lama. Karena kan 4 bulan ya yang angkatan 4 bulan. Jadi lebih lama yang angkatan 2 gitu, Bu. Nah, sekarang ini juga kita kedatangan teman-teman dari Retaker, Ibu, Bapak, ada Bu Angel, kemudian ada Bapak siapa tadi, ada Ibu juga, ada beberapa yang gabung bersama kita saat ini. Jadi mereka dan kita bersama akan belajar soal-soal UP. Dan kebetulan malam ini Bu Angel, malam ini kita masih akan ngitung-ngitung nih Bu Angel ya. Kalau untuk KD-KD besok bareng Pak Ilmi dulu ya Bu Angel ya. Tetap ikuti entah itu siang ataupun malam Ibu, jika ada kesempatan biasanya kita akan mengundang Bapak Ibu di grup. Yang kuliah juga Ibu kalau ada waktu santai ikut ini pembahasan biasanya gitu kan ya. Jadi Bu Angel nanti pasti dibahas untuk soal-soal KD, indikator seperti itu. Jadi malam ini kita ngitung-ngitung dulu ya. Ya, baik. Jadi malam ini kita belajar jarak dan kecepatan. Nah, indikator ini ada Ibu pada soal IPA di indikatornya. Kalau kemarin kita belajar IPA tentang katrol dan juga pembangkit listrik, ada PLTA, PLTU, dan juga PLTS-nya. Nah, kalau sekarang kita belajarnya di jarak dan kecepatan dulu. Ya, ini. Sudah muncul Bapak Ibu? Sudah, Bu. Ya, oke. Nah, ini adalah jarak dan kecepatan. Untuk rumusnya seperti ini.
Nah, Bapak Ibu bisa menggunakan rumus yang Bapak Ibu hafal, yang Bapak Ibu mengerti. Nah, ada yang menggunakan rumus S, V, T. Nah, kalau misalnya Ibu saya nggak cocok pakai SVT, saya pakai JKW aja, Jokowi. Nah, yang ini Jokowinya. JKW. Nah, J-nya jarak, kemudian K-nya kecepatan, W-nya waktu. Ya, kalau yang rumus di atasnya itu rumus fisikanya. V itu kecepatan, S itu jarak, kemudian T-nya adalah waktu. Ini rumus saat kita masih sekolah dulu SMA pakai VST ya. Kemudian ada yang menggunakan rumus ini, saya tahunya baru-baru aja kalau yang JKW gitu. Mungkin Bapak Ibu sudah tahu lebih lama JKW. J jarak, K kecepatan, W-nya waktu. Sesuai dengan posisinya J di atas, kemudian ada K dan W. K dan W posisinya sejajar, artinya dikalikan. J itu sama dengan K kali W. Sedangkan K sama dengan J dibagi W. Nah, garis pembatas antara J dan W dijadikan sebagai pembagi. Kemudian W atau waktu sama dengan J per K. J dibagi K. Nah, jarak dibagi kecepatan. Itu rumus dasarnya Bapak Ibu. Entah bagaimanapun soalnya itu, rumus utama dari jarak dan kecepatan adalah kedua rumus ini. Entah Bapak Ibu pakai SVT atau pakai JKW gitu ya. Oke, kita langsung pada soal. Nah, saat ini Bapak Ibu memang harus sering-sering berlatih soal ya. Kalau membaca itu harusnya dulu-dulu, membaca materi itu dulu-dulu udah. Nah, kalau sekarang harus udah latihan soal gitu. Baik, tulisan saya apa kurang besar? Kurang besar, Bu. Kurang besar, Bu. Udah cukup. Ya, oke. Cukup. Ya, yuk kita bahas satu persatu. Jarak, kecepatan, dan waktu tempuh. Nah, ini. Joko, Bu Susi, minta tolong dibacakan. Iya. Joko pergi ke rumah paman. Jarak rumah Joko dan rumah paman 120 km. Jarak tersebut ditempuh Joko dengan sepeda motor berkecepatan rata-rata 40 km per jam. Bila Joko berangkat dari rumah pukul 8, maka ia sampai di rumah paman pukul A10, B11, C11.30, D12. 11. Coba kita cari ya. Kita ketahui dulu. Nah, ini berhubungan dengan jarak dan kecepatan. Yang diketahui apa dulu nih, Pak Tommy? Ketahui Jarak. jarak 120 km. Jarak kita pakai J ya. J, ya J. Ya. Jarak 120 km, kemudian K, kecepatan 40 km per jam. Ya. Lalu apalagi? Yang ditanya apanya? Ditanya Pukul. Ya. waktu. Pukul artinya waktu ya. Waktu ya. Rumusnya waktu kalau JKW tadi J per K. J per K. Nah, W sama dengan J-nya 120 dibagi 40. Berapa? 30. 3. 3 apa? 3 3 jam. Jam. 3 3 jam. jam. Lalu kita harus apakan 3 jamnya nih?
Ditambah Ditambahkan. Tambahkan. 8 ditambah 3 jam. 8. Pukul 11 nih. 08.00 ditambah 3 jam. Jadi berapa? 11. 11. Jam 11. Oke, gitu ya. Nah, ini berhubungan dengan waktu, jarak, dan kecepatan, hanya ditambah jamnya. Dia nyampe jam berapa gitu. Artinya kita harus mencari W-nya dulu atau waktu. Setelah itu baru kita tambahkan dengan keberangkatan. Jam keberangkatannya jam berapa baru kita tambahkan. Gitu. Dari soal sederhana dulu Bapak Ibu, nanti lama-lama terbiasa. Baik, nomor 2. Nomor 2, silakan Ibu Novi membacakan nomor 2. Baik, Bu. Sebuah bis berangkat dari Kediri pukul 9.40 waktu Indonesia Barat menuju Surabaya. Jarak antara Kediri Surabaya 130 km. Jika bis tiba di kota Surabaya pukul 11.20, kecepatan rata-rata bis adalah titik-titik kilometer per jam. A 70, B 75, C 78, D 80. Hitung dulu. Ya, kita ketahui dulu apanya nih? Waktu. Jarak. 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 130. Berapa? 130 130. km. Lalu apanya lagi? Waktu. Tuh. Ya, W-nya. Waktu. W-nya adalah selisih waktu tiba. Dikurangi waktu berangkat. Nah, dikurangi waktu berangkat. 11.20 Ya, kurang 11.20 dikurangi 9.40. 40. Berarti berapa jam? 2 jam 20 menit. 1 jam 40 menit. 1 jam 40 menit. Betul. 1 jam 40 menit. Atau 100 menit. 1 jam 40 menit atau sama dengan 100 menit. 100 menit. Ya. Boleh. Kemudian Yang ditanyakan K, kecepatan. ya. Kecepatannya berapa? Rumusnya? Kecepatan belum diketahui. C per W. Ya. J per W. Ya. K-nya sama dengan 130 dibagi 100. menitnya. Kenapa kita tidak memakai 100 menit, Ibu? Karena di sini kilometer. Kalau kilometer itu nanti satuannya jam. Ya. Berarti ini jangan dijadikan menit. Yang 1 jam 20. Jadi jadikan menit ini adalah jam. Jadi 40 menit itu berapa jam? 1 jam 2/3. 2/3 ya. Berarti 1 40 per 60. 2/3 jam. Ya. 1 2/3 jam. Jadi 40 menitnya itu kita jadikan 2/3 jam. 1 jam kan 60 menit. 60 kemudian 40. 40 per 60 itu kan 2/3. 2/3. Nah. Jadi W-nya saya ganti. Nah. ya. 1 2/3 jika dijadikan pecahan. Ya. Menjadi ya. Dijadikan pecahan biasa menjadi 5/3. 5/3. 5/3. Ya. Bagi 5/3. Ya. Kemudian K-nya kita balik 130 kali 3/5. ya, 130 dikali 3/5.
Berapa? 78. 8 ya. 78. Kilometer per jam. Ya. Benar ya? Iya. Ayo, siapa yang bingung dulu sebelum kita lanjutkan pembagian? Saya Ibu. Ya, Saya masih bingung. ya gimana Bu Ellen? Bingungnya begini Ibu. Ya. Dari waktu tadi kan 1 jam 40 menit dibawa ke 2/3 jam. Ya. Terus dari situ 130, jadi 5 kali tebak pecahan biasa menjadi 5/3. Oh ya, 5/3 130 kali, kalau dibalik langsung dibalik 3/5. Ya, saya mengerti Bu. Jadi 78 km per jam. Oh ya, Bu Angel, Ya. sebentar. Ya. Oke, ini saya uraikan lagi. Nah, bentar ya. Nah, W-nya di sini, kenapa jadi 1 jam itu 1/2/3? Nah, 1/40 artinya 100 menit itu kita bagikan dengan, kalau kita jadikan menit, Bu Angel, 1 jam 40 itu kan 60, ya, 60 menit ditambah 40 menit. ya, sama dengan 100 menit. Ini awalnya ya. Nah, lalu kita jadikan 100 menit ini dijadikan jam. Artinya dibagi berapa menit? 1 jam berapa menit? 60 menit. Nah, 60. Ya. Jadi 100/60 nantinya Ibu. Oh ya, Bawahnya ya, saya tulis. 100/60. Nah, ini gini. Nah, 100/60. Nah, kita jadikan pecahan biasa, Ibu. Ya. Kita sederhanakan. 100/60 sama-sama dibagi 10, jadi 10 10/6. Nah, 10/6. Nah, kita jadikan 1, sisanya berapa? 4. 4/6. Ya, 4/6. Nah, lalu kita kecilkan lagi. Ya. Nah, kita kecilkan lagi Bu Angel. 4/6 dibagi jadi 2/3. Nah, itu awalnya. Oh, jadilah 1/2/3 jam. Iya. Itu ya Bu Angel ya. Ya, iya mengerti Bu ya. Nah, ini awalnya. Lalu saya masukkan 1/2/3 jam ini ke rumus ini. Kenapa kok jadi 5/3? Nah, kita jadikan pecahan biasa. 1/2/3 adalah pecahan campuran. Berarti kalau menjadi pecahan biasa, 1 dikali 3, 3. Tambah 5/3. Nah, gitu awalnya. 5/3. Nah, gini. Nah, sudah W-nya 5/3 jam. Nah, kita masukkan pada W yang rumus ini. W-nya saya masukkan 5/3, tapi saya buat garis miring tadi. Harusnya seperti ini. Nah, harusnya seperti ini. Ini. Sampai sini paham Ibu Angel? Paham Ibu. Ya, oke. Kemudian karena ini pembagian. Aduh, baterai mati saya. Nah, dibagi. Lalu saya ubah jadi kali. Kalau dirubah menjadi kali, artinya penyebutnya dibalik. Nah, yang awalnya 5/3 menjadi 3/5. Gitu. Jadi kita kalikan, atau Ibu bisa langsung coret 130 ini dicoret dibagi 5. Ini sama-sama dibagi 5, 130 dibagi 5 berapa? 26 ya.
26 langsung dikalikan 3 sama dengan 78 hasilnya. Gitu Bu Angel. Ya, sampai sini Bu Angel sudah ada gambaran ya? Ya, oke. Kita lanjutkan. Jadi jawabannya yang C, 78 km per jam. Jadi Bapak Ibu cara menurunkan menit satuan jam seperti itu tadi sederhanakan dulu. Atau kalau Bapak Ibu sudah langsung cepat perhitungannya langsung saja jadikan pecahan. Nah, ini. Yang terpenting adalah proses atau cara ngitungnya. Kalau untuk kecepatan dan rata-rata ataupun perhitungan yang lain. Ayah mengendarai sepeda motor dengan kecepatan rata-rata 60 km. Apabila ayah berangkat dari rumah pukul 6.30 dan sampai di tempat kerja pukul 7.20. Jarak dari rumah ke tempat kerja. Nah, ini ditanya jaraknya. Jarak lambangnya apa? J ya. Kita pakai yang J. Kemudian kita cari dulu yang diketahui. Yang diketahui apa? Kecepatan, Kak. Ya, hanya 60 km per jam. Ya. Lalu ada selisih waktu. Waktunya berarti waktu pemberangkatan jam 6.30, kemudian sampainya jam 7.20. Artinya di sini dikurangi waktu berangkatnya. Ini berapa jam? 50 menit. 50 menit ya. Tujuh 20, 6.30. Ya, benar 50 menit. Nah, kemudian W-nya karena kecepatan ini satuannya jam sama seperti tadi, kita jadikan 50 menit ini menjadi jam. 50 per 60. Nah, 50 per 60 ya. Saya tuliskan seperti ini dulu biar tidak bingung nantinya. 50 per 6. 5 per 6. Ya, 5 per 6. 5 per 6 jam. Ya. Nah, kita cari jaraknya, J-nya. J sama dengan K kali W. DKW ya. Kita masukkan J-nya. K-nya berapa tadi? 60. 60. 60 dikalikan 5 per 6. 5 per 6. Saya taruh bawah 6-nya ya. Jadi agar mudah dicoret. Nah, ini. Hasilnya 50. 60 dibagi 6, 10. 10 kali 5, 50. 50. Jaraknya 50 km. Nah, seperti itu. Jelas nomor 3? Bu Angel ada? Terpental paling ya Bu Angelnya. Bu Angel di ND. Oke, nomor 4. Nah, nih. Gimana caranya untuk mencari waktu keberangkatan ini? Sebuah mobil berangkat dari kota A ke kota B dengan kecepatan rata-rata 75 km per jam. Jarak kota A ke kota B 180 km. Jika mobil tiba di kota B pukul 10,
mobil tersebut berangkat dari kota A pukul berapa? Nah, ditanya waktu pemberangkatan. Gimana caranya? Coba kita hitung apa yang diketahui. K. Kecepatan. K75. 75. Lalu D. D-nya 180. 80. 80. 180. Dan ditanya berarti apanya? Waktu. B-nya ya. Waktu dulu. Ya, ini dibolak-balik aja sebenarnya Bapak Ibu soal cerita ini antara J, K, W ya. Apa rumus W berarti? J per K. J per K. Nah, oke. W-nya kita masukkan. J-nya 180 dibagi 5. 7. Saya sederhanakan di sini 75. Diperkecil pecahannya. Berapa? 60 per 25. Sama-sama dibagi 3. 3, ya berarti dapat 60. 60 per 25. 60 per 25. Ya. 60 per 25. Kemudian sama-sama dibagi 5. 12. 12 per 5. Ya, 12 per 5. Lalu dibagi 12 bagi 5 berarti dapat 2. Berarti dapat 2/5. 2,5. 2 per 2,4. 2 per 5. 2 per 5. 2 per 5 sama dengan Jam. Ya. Nah, jadi 12 per 5 ini atau langsung kita 12 per 5 saja ya, biar nanti langsung dikalikan 60. Nah, ya. 12 per 5 jam. Kita jadikan menit, Bapak Ibu. 12 per 5 jam ini berapa menit? Kalikan 60 ya. 12. Nah, ini menit. Jadi berapa? 2 jam. 60 bagi 5, 12. Ya. 12 kali 12. 144. 144 menit. 144. 144 menit itu 2 jam 24 4 menit. 24 menit. Ya, gini ya. Jadi Nah, berarti waktunya sama dengan 10 waktu tiba ini dikurangi. Kurangi. Ya. Dikurangi 2 jam 24 menit. Berapa? Ini 7.36 menit. Ya, Jam 7.36 menit ya. ya. Berarti dia berangkatnya itu jam 7 lebih 36 menit. Nah, coba kita cocokkan. Kalau 7.36 ditambah 2 jam 24, apa benar jam 10? Benar nggak? 9. Ya. 7 tambah 2 kan 9. 36 tambah 24, 60. Benar ya jam 10 ya? Ada yang bingung? Ada yang ditanyakan Bapak Ibu?
Dari perhitungan ini, Ibu Nur Lailia, jelas? Ya, Jelas, Ibu? jelas Bu. Ya, oke. Kita lanjutkan ya. Nah, ini. Silakan dibacakan Ibu Nur. Ya. Jarak kota P ke kota Q 240 km. Sebuah bus berangkat dari kota P pukul 14.00. Di perjalanan, bus beristirahat selama 30 menit. Bus tersebut melaju dengan kecepatan rata-rata 60 km per jam. Maka bus tersebut akan tiba di kota Q pukul, diketahui dulu. Kalau saya biasa pakai P S per T, Bu Dewi. S-nya 240. Kemudian V-nya 60 km per jam. Waktu istirahatnya 30 menit. Yang ditanyakan T. Gimana, Bu? T sama dengan apa rumusnya, Ibu? Ya. T sama dengan S per V. Ya. Jadi T-nya 240, ya 240 dibagi 60, T sama dengan 4 jam. 4 ya. Ya, 4 jam. Lalu ditambah Tambah karena ada 30 menit. istirahatnya. Ya, tambah istirahat 30 menit. Ya, jadi karena ada istirahat di sini, ada keterangan, jadi 4 jam ini harus ditambah dengan waktu istirahat. Ya. Jadinya lama 14 ditambah 4 jam 30 menit. 4 jam 30 menit. Pukul 18 30 menit. Ya, jadinya waktu tiba sama dengan jam berapa? 14. 14 ditambah 4 jam 30 menit sama dengan 18. Pukul 18 lebih 30 menit. Ini ya. Ya. Jadi kalau ada tambahan waktu istirahat, maka di situ harus ditambahkan diakumulasikan pada tambahan waktunya. Jadi nanti waktu tiba atau pengurangan waktu keberangkatan adalah akumulasi dari penambahan waktu istirahatnya. Gitu Bapak Ibu. Jangan sampai lupa jika ada waktu istirahat ini, ada jeda artinya. Penambahan jam. Oke, kita lanjutkan nomor 6. Nah, ini. Faris mengendarai sepeda motor dengan kecepatan 80 km per jam. Ia berangkat dari rumah pukul 5. Ia ingin pergi ke rumah neneknya yang jaraknya 32 km. Faris akan sampai di rumah neneknya pukul, nah ini ya, caranya gimana? Kita ketahui dulu apanya nih? Kecepatan. Kecepatan, kita pakai apa? K, Bu. K. Ya, 80 km per jam. Lalu waktu. Jaraknya dulu. Jarak J sama dengan berapa? 32. 32 km. Yang ditanyakan adalah waktu tiba. Waktu tiba. W-nya berarti dari sini karena satuan sudah sama,
Kita tinggal memasukkan angkanya saja. Rumusnya W sama dengan J per K. per K. W sama dengan 80 per 10 dibagi 32. Oh, enggak kebalik. 32. Nah, nih. Jadikan pecahan berapa? 80 dibagi 32. Bu, kebalik apa enggak Bu, itu, Bu? kebalik itu, Bu. Kedua. C-nya Iya. 32. Balik, Bu. 32 dibagi 32 per 80. Per 80. 32. Kalau ini saya tambahin 0, 32, 8 kan kelipatannya ya. 0,4. 4. Nah, gini ya. Jadi 0,4 jam waktunya, waktu tempuhnya. Sedangkan yang ditanyakan waktu tibanya. 0,4 jam itu berapa menit, Bapak Ibu? 4/10 ya artinya. 0,4 itu kan 4/10. Dikalikan 60 ya. 20. Kalikan 60 menit. Nah, 24 menit. Nah, gini. Jadi kita bisa langsung menambahkan pada jam keberangkatannya. Jadi 05 00 ditambah 24. 24 Sama dengan jadi 24. Gampang ya penghitungannya. Hanya nanti kalau di UP itu biasanya disertai gambar. Kemudian cerita itu agak dibulet-buletin gitu biasanya. Tapi intinya tetap pada rumus JKW. Gitu. Yang penting Bapak Ibu paham mana yang J-nya, K-nya, W-nya. Nah, baik ini Dewi, ya. waktu UP itu diperbolehkan bawa kertas buat menghitung nggak? Iya, Ibu disediakan memang. Disuruh, iya disuruh membawa maksud saya. Oh, Iya. Kertas saja ya Bu Dewi ya. oh iya, boleh ya berarti Bu ya. Boleh. Boleh. Alat tulis dan 1 kertas kosong. Kemudian untuk, tapi nggak ada alat hitung ya Ibu ya. Nggak ada. Kalkulator, HP nggak ada. Iya. Pensil sama kertas itu ya Bu Dewi ya. Iya, pensilnya aja kayu gitu, ada ketentuan Ibu. Ada ketentuan kayu gitu kan. Kadang kalau pensil itu kan ada pengawas yang memeriksa, Ibu jenis pensilnya apa? Coba diperlihatkan, ada yang sampai gitu. Kalau elektrik itu kemungkinan ada yang bisa rekam gitu Ibu katanya. Kalau pensil elektrik. Jadi kemungkinan ada ininya, entah itu kamera apa ya, saya juga nggak tahu. Ada pensil yang canggih seperti itu. Tapi yang pasti yang di ujian itu yang kayu Ibu. Ya, apotek. Iya, iya. Bu Zulfa, raise hand. Kenapa Ibu? Ya, tanya Bu, apakah pada saat UP itu suasananya seperti pada saat pretest itu Bu? Ya, iya Ibu. Jadi Ibu Oke, terus maksudnya gini, kan itu ada pengawasnya ya. Itu kalau pada saat pretest kan kita, kalau pengawas saya dulu itu kan kita diberi waktu mungkin sekian. Nanti kalau kurang 15 menit atau berapa itu kan baru dikasih tahu. Maksudnya kita benar-benar fokus. Jadi enggak seperti itu. Apakah setiap berapa menit disuruh sudah sekian menit Bu, sudah sekian menit Bu, seperti itu atau gimana? Apa diawasi dari jarak jauh kan gitu kemarin itu? ya, jadi pengawasnya itu sama dengan pretest kemarin Ibu. Saya dengan Ibu seperti ini misalnya. Nah, saya stop ya sebentar ya. Nah, ini dalam layar ini
saya terlihat beberapa, misalnya 20 orang yang saya awasi. Nah, saya kelihatan tuh Bu Zulfa misalnya, Ibu Bu Zulfa noleh kemana? Ayo gitu pengawasnya. Jadi pengawasannya itu satu orang itu pegang sekitar 10-15 Ibu, satu pengawas. Kemudian untuk waktunya itu tidak akan diberitahu tiap jam, tiap menit, enggak. Tapi misalnya di akhir-akhir Ibu sudah kurang 15 menit gitu biasanya. Jadi pas waktu di akhir aja, tidak setiap jam atau tiap menit diberitahu gitu, enggak. Kemudian timer di soal Ibu kan sudah ada gitu kan ya, waktu kan sudah berjalan di situ. Jadi mungkin hanya diingatkan di akhir, Ibu tolong dipercepat, ini waktunya sudah 15 menit lagi, misalnya seperti itu. Seperti itu Bu Zulfa. Kemudian untuk peserta biasanya itu kan tidak boleh ada suara-suara. Kenapa nggak boleh suara? Karena kan ini Ibu terikat dengan peserta lain. Satu Zoom ini kan satu ruangan ini ya, anggap satu ruang Zoom ini ada 10 peserta. Jadi kalau satu itu terganggu ya kan dengan suara teman satunya, itu biasanya diperingatkan, Ibu suara kipas anginnya mengganggu teman gitu. Saya dengar loh Bu suara kipasnya gitu. Jadi usahakan di ruang yang benar-benar nggak ada suara tapi pencahayaan cukup gitu. Kemudian untuk ini barang-barang di belakang kita, di bawah, nah itu biasanya sebelum ujian itu diperiksa dengan memutar kamera. Nah, kamera kita itu ada di sebelah kanan laptop, Bapak Ibu. Ini laptop kita di depan seperti ini. Kemudian di sebelah kanan kita ada tripod. Nah, tripodnya itu harus mengarah waktu pertama kali masuk harus diputar 360 derajat ke ruangan, sisi kanan, sisi kiri, di belakang. Diberitahu. Itu membuktikan bahwa kita memang benar-benar sendiri, nggak ada orang lain di situ, gitu maksudnya. Kemudian tidak boleh pakai ini apa namanya, Bapak Ibu yang perhiasan atau jam tangan ini ya, kemungkinan takut merekam, takut memotret gitu. Jadi nggak boleh pakai perhiasan atau atribut lainnya. Gitu. Seperti itu sistem ujiannya nanti Ibu. Tergantung pengawasnya juga. Kalau misalnya pengawasnya itu nggak terlalu ini ya ketat gitu ya, Ibu diperbolehkan. Misalnya Ibu silakan jika ingin ke kamar mandi, atau Ibu kalau sakit misalnya suruh bawa obat seperti itu. Tapi botol minum yang Ibu bawa itu harus transparan seperti botol aqua itu kan transparan. Nah, takutnya itu ya dicurigai kalau botolnya itu enggak transparan, Ibu. Di belakang ada contekan atau apa gitu. Ada perekamnya. Jadi sangat hati-hati sekali karena memang UP ini Ibu nilainya itu bukan hanya nilai pengetahuan kita gitu kan, gugurnya kita itu tidak terbatas pada nilai tapi tentang etika gitu kan. Saat kita melanggar salah satu tata tertib di situ, itu bisa juga kita di blacklist. Seperti ada kasus kemarin, itu terbukti merekam. Nah, itu yang fatal Ibu, merekam ya. Merekam soal UP. Jadi di screenshot atau di potret pakai HP atau gimana lah itu. Nggak tahu saya ceritanya. Akhirnya ketahuan pengawas, lalu si peserta udah nggak boleh ikut ujian lagi. Kalau nggak boleh ujian lagi, tapi misalnya ikut ujian tahap berikutnya itu enak, masih ada waktu. Tapi kalau misalnya di blacklist, selamanya nggak bisa ikut UP atau PPG lagi, gimana kan itu udah fatal gitu kan. Jadi jangan sampai terjadi hal-hal teknis seperti itu. Kita udah mateng belajarnya, tapi mengabaikan masalah teknis itu nggak boleh juga Ibu. Jadi harus seimbang. Belajar oke, kemudian persiapan teknis juga oke, gitu. Seperti itu. Ya, Bu. Terus kira-kira soalnya itu berapa, Bu? 120 Ibu sama. 120. Oke. Sama. Berapa menit Bu itu?
2 jam Ibu. Jadi 1 menit 1 jam. soal. 1 menit 1 soal. Nah. Ini 2 iya, jam bagus, Ibu Ibu. kerjakan untuk 120 soal. Jadi maksimal ngerjakan 1 soal itu 1 menit. Nah, kira-kira ini harus sama gitu kan ya. Kalau kita pikir Ibu dari 120 soal itu kan campur ya, pedagogik, ada matematika juga, fisika, 5 mapel itu kan. Terus gimana cara baginya gitu. Nah, kalau saya itu soal yang sulit saya lewati dulu. Jadi ditandai dengan tanda ragu-ragu di situ agar nanti saat kita kembali ke soal itu lagi kita cepat menemukan nomor yang belum kita kerjakan tadi gitu. Nah, untuk soal-soal kepribadian, pedagogik, bahasa Indonesia yang menurut kita tinggal baca, kemudian tentukan kata kunci. Itu jangan sampai lebih dari 1 menit, Ibu. Nah, kalau bisa di bawah 1 menit. Karena nanti sisa-sisa dari pengerjaan soal itu akan kita fokuskan pada soal berhitung. Entah itu pada fisikanya, entah pada matematikanya. Seperti itu cara pengaturan waktunya. Agar cukup mengerjakan 120. Jadi jangan sampai saat kita mengerjakan soal kepribadian, kita berlama-lama. Wah, ini kan 1 soal 1 menit. Jadi saya lama-lama wes di sini 1 menit gitu. Jangan sampai seperti itu. Karena kalau untuk hitung-hitung nggak cukup 1 menit kan. Makanya diakumulasi saja untuk kepribadian jangan sampai 1 menit. Jadi sisanya bisa buat ngitung gitu, Ibu. Ada yang ditanyakan lagi? Cukup, Bu. Bisa lanjut, monggo. Ya, oke. Kita lanjutkan. Jarak kota C ke kota D 240 km. Sebuah bis berangkat dari kota C ke kota D dengan kecepatan 60 km per jam. Jika bis tidak berhenti untuk istirahat, maka waktu yang diperlukan. Nah, ditanyain waktunya nih. Kita ketahui dulu jaraknya. Jarak kita pakai simbol apa? C. 240 km. Kemudian, apalagi yang diketahui? 60 km per jam. K sama dengan 60 km per jam. Waktu. Jadi W-nya C per K. J K. Udah hafal ya. W-nya sama dengan J-nya 240 per 60. 4. Nah, kalau ini hanya ditanyakan langsung pada waktunya. Kalau tadi ditambah pada jam keberangkatannya, jam tibanya gitu. Kalau ini langsung ya. Jadi W-nya waktu yang dibutuhkan adalah 4 jam. Oke. Bu Suhaibah? Oh, Bu Suhaibah persiapan PPL katanya. Nah, ini. Nomor 8. Kereta api Siemens Velaro mampu melesat dengan kecepatan maksimum 350 km per jam. Jika kereta api ini dioperasikan di Indonesia, maka kota Jakarta dan Banyuwangi yang berjarak 1.120 km dapat ditempuh dalam waktu. Nah, meskipun kalimatnya berbeda, Ibu, ada kereta api apa tercepat, kemudian jarak kota Jakarta Banyuwangi. Nah, konsepnya sama, kita mencari waktunya, gitu kan. Diketahui dulu K. Berapa? 250 km per jam. 250 km per jam. Kemudian jarak J-nya sama dengan 1120 km. Waktunya. Nah, ini waktunya. Waktu sama dengan J
per K. Nah, kita bagi 1120 dibagi 350. 112 bagi 35. 3 jam 20 menit. 3 jam 20 menit. 20 menit. Nah, 3 jam 20 menit. Ini langsung juga ya, jadi pilihannya adalah yang D, 3 jam 20 menit. Tinggal bagi-bagi aja, yang penting rumusnya kita udah paham JKW-nya. Gitu. Nah, ini nomor 9. Adi naik sepeda dengan kecepatan 40 km per jam selama 1,5 jam. Karena lelah, ia kemudian berhenti istirahat selama 30 menit. Setelah itu, ia melanjutkan perjalanan kembali dengan kecepatan yang sama selama 1 jam. Berapakah jarak total? Nah, ini udah majemuk nih kecepatannya. Nah, ini ya, diketahui dulu. Bersepeda 40 km per jam selama 1,5 jam. Istirahatnya 30 menit. Nah, bersepeda lagi kecepatan yang sama selama 1 jam. Nah, jarak total. Nah, ini ya. Ini Bapak Ibu, kita harus memetakan pergerakan dari si Rudi. 40 km per jam yang merah ini ditempuh dalam waktu 1,5 jam. Kemudian 0 km per jam. Kenapa 0? Kenapa kecepatan? Karena istirahat. Istirahat. Karena istirahat. Istirahat, tidak ada kecepatan, dia berhenti, dia diam selama 0,5 jam. Kemudian yang hijau ini adalah pergerakan ketiga. Kecepatannya sama dengan yang awal, hanya ditempuh dalam 1 jam. Nah, beda ya ini ya, merah, hitam, dan hijau. Ini untuk membedakan bahwa selama kita istirahat itu tidak ada kecepatan. Gitu. Jadi yang ditambah adalah, nah nih, merah itu, hitam tidak usah dijumlahkan karena kita tidak mengalami kecepatan. Artinya kita istirahat, diam. Yang hijau, nah hijau ini melakukan kecepatan lagi. Nah ini ya, yang warna hitam tidak dihitung karena tidak melakukan gerakan atau perpindahan sama sekali. Nah, ini. Jarak total adalah jarak yang warna merah dan jarak yang warna hijau. Sedangkan di situ yang diketahui kecepatan dan waktunya. Berarti kita harus cari jarak pada masing-masing warnanya gitu. Warna merah jaraknya, nah ini. Ini pada kecepatan pertama, 40 kali 1,5. Nih ya, jarak yang pertama yang ini. Kemudian jarak yang warna hijau. Jarak itu kan rumusnya apa? Rumusnya jarak. K kali W ya. Nah, 40 kali 1. Kemudian yang jarak awal yang merah itu 40 kali 1,5 itu diperoleh 60 km. Kemudian jarak yang kedua 40 km. Jadi total jaraknya adalah 100 km. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi kalau ada soal kemudian ada waktu istirahat, berarti berapapun itu waktu istirahatnya, jika ditanya jarak totalnya, maka saat istirahat itu tidak dihitung. Diloncati aja karena tidak mengalami kecepatan atau perpindahan gitu. Ini ya 100 km. Ini kan ceritanya panjang gitu kan ya. Kita memulainya dari mana, memahaminya dari mana gitu. Kalau kita membuat
peta konsep tadi seperti itu, kita beri tanda dengan warna merah atau kemudian garis juga boleh. Yang penting kita tahu bahwa masa-masa istirahat itu ada jeda, tidak melakukan perpindahan. Nah, ini tentang perpindahan. Seekor semut bergerak ke barat sejauh 8 meter, kemudian ke selatan sejauh 6 meter. Hitunglah jarak dan perpindahan semut. Nah, kalau ditanya jarak, ya jarak. Ini langsung 8 ditambah 4. Karena jarak tidak memperhatikan arah. Langsung di sini jarak sama dengan 8 ditambah 6, 14 meter. Nah, kalau perpindahan itu memperhatikan arah. Jadi kemana semut itu bergerak, maka akhirnya yang dihubungkan dengan titik awalnya. Semut bergerak ke selatan, ke barat, kemudian ke selatan sejauh 6 meter katanya. Jadi gini, dibuat sketsa dulu. Nah, perpindahannya berarti garis yang menghubungkan titik awal semut berdiri dengan titik akhirnya. Nah, ini seperti apa? Teorema Pitagoras ya. Kalau ini ya. Teorema Pitagoras. Nah, kalau perpindahan itu adalah 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat. Ya, jadi perpindahan itu memperhatikan arah, sedangkan jarak tidak memperhatikan arah. Langsung aja ditambah, diakumulasi, di jumlah kemanapun jaraknya, langsung ya. Itu bedanya jarak dan perpindahan. Nah, ini. Nah, perpindahan ini dilambangkan dengan data X. Data X-nya yang ini, garis miringnya, membentuk segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku berlaku teorema Pitagoras untuk mencari sisi miringnya. Data X sama dengan akar dari 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat. 8 kuadrat itu sama dengan 64. 64 ditambah 36 sama dengan 100. Nah, 100 adalah 10. 10. Akar 100. Beda kan ya, yang tadi kalau jarak itu 14 meter, sedangkan untuk perpindahannya 10 meter. Ya, karena jarak tidak memperhatikan arah, sedangkan perpindahan memperhatikan arah, yaitu serat akar dari 100 berupa sisi miringnya. Nah, ini. Akar 100 sama dengan 10. Nah, kalau ini soal kecepatan, tapi papasan, Bapak Ibu ya. Papasan. Bikin bingung, Bu Dewi. Kenapa? Ini yang bikin bingung, kalau papasan itu agak sulit. Oh ya, ini papasan. Ya, dari tadi kita sederhana aja. Ini udah papasan yang biasa rumit gitu ya. Papasan, kemudian menyusul gitu ya, Bu ya. Susulan. Nah, ini Idam berangkat dari Sleman menuju Cilacap yang berjarak 198 km dengan kecepatan rata-rata. Nah, ini jarak ya. 198 adalah jaraknya. Kemudian ini kecepatan rata-ratanya, V-nya. Ini T-nya, T keberangkatan. Maaf. Nah, ini T-nya. Tanda papasan itu ada 2 orang, susulan juga 2 orang yang melakukan gerakan, entah itu dari 2 arah yang berlawanan atau susulan.
satu arah, tapi dia berangkatnya belakangan, itu susulan. Nah, di saat yang bersamaan Doni berangkat dari Cilacap menuju Sleman. Nah, artinya dia berbeda arahnya ya, tapi dia akan bertemu di mana gitu. Kecepatan Doni adalah 35 km per jam. Nah, ini cirinya papasan, susulan. Nah, ini ada dua orang yang melakukan pergerakan. Nah, caranya seperti ini, Bapak Ibu. Waktu papasan, waktu sama kita pakai konsep rumus tadi, W sama dengan J Per K. per K. Nah, J per K. Nah, waktu papasan J per K ya. Nah, kenapa kita pakai K1 dan K2? Karena Kecepatan dari dua orang. Berpapasan dengan kecepatan yang berbeda. ya benar. Jadi berpapasan dengan kecepatan yang berbeda karena ada dua orang. Nah, ini ya 198 km ini J-nya, jaraknya. Dibagi K-nya, kecepatannya. K-nya nggak cukup 1 karena ada dua kecepatan, maka kita tambah di sini K1 ditambah K2. Nah, ini ditambah ya. 55 ditambah 35. 90. 90. Nah, jadi 198 dibagi 90. Seperti itu. Itu cirinya. Kalau udah ketemu papasan, ketemu susulan, pasti jarak kecepatannya itu kecepatannya digabungkan K1 dan K2-nya. Rumusnya sama, J per K, hanya kecepatannya ditambahkan dulu gabungannya. 198 dibagi 90 km per jam. Hasilnya 2,2 jam. Coba kita hitung. 198. Benar, 2,2. Benar, Bu. Dapat 2, sisa 18. 18 per 90 ya. Nah, gini kan. Kalau diperkecil 2, 18 per 90. Kalau pakai kalkulator 198 dibagi 90 berapa, Ibu-ibu? 2,2. 2,2 ini ya. 2,2 jam. Nah, jarak dari Sleman. Nah, yang ditanyakan pada jarak berapa kilometer mereka berpapasan dari Sleman, katanya gitu. Jadi tergantung apa yang ditanyakan. Karena yang ditanyakan adalah jarak ini dari Sleman katanya. Siapa yang berangkat dari Sleman? Doni atau Idam? Idam. Berarti karena ini jarak dari Sleman, maka kita pakai kecepatannya Idam. Nah, ditambah ini. Kita cari jaraknya. Setelah kita cari waktunya, tadi waktu papasannya, setelah itu kita baru cari jaraknya. Rumus jarak, kecepatan dikalikan waktu. Atau kalau kita pakai rumus S sama dengan V kali T. Jarak sama dengan kecepatan kali waktu. Kita pakai kecepatannya Idam, karena yang ditanyakan adalah jarak dari Slemannya. Jadi jarak dari awal pemberangkatannya Idam.
Makanya kita pakai kecepatannya idam untuk dijadikan penghitungan. Tapi kalau misalnya di sini ditanya jarak berapa kilometer mereka berpapasan dari Cilacap. Nah, tergantung ini soalnya. Berarti kalau yang dihitung dari Cilacap, kita pakai kecepatannya siapa? Doni, itu ya pedomannya ya. Tergantung dari kota mana kita akan menghitungnya. Gitu. Kebetulan ini dari Sleman, berarti kita pakai kecepatannya idam. Jarak dari Sleman, kecepatan idam kali waktu papasan. Nah, kecepatannya idam kita tulis di sini sudah ada 55 dikalikan 2,2 adalah hasil perhitungan tadi waktu papasannya. Jadi 121 kilometer. Jadi mereka itu berpapasan, ketemu, berhadapan pada jarak 121 kilometer dari Sleman. Gitu. Kalau ditanya yang Cilacap, coba kita cari ya. Yang Cilacap berarti kecepatannya Doni. Kecepatan Doni berapa tadi Ibu-Ibu? Bapak. Kalau Doni kan tadi 55 km. 35. Ya. Bu 35 kali. Bu Dewi jangan dihapus, Bu. Saya tulis. Oh, ya. Ini tadi 55 karena kita pakai dari Sleman ya, pakai idam. Ditulis di bawahnya aja, ditulis Bu bawahnya Dewi. aja, Bu. Oh ya. Nah, kalau jarak dari Cilacap, nah kita cari dari Cilacap, berarti kita pakai kecepatannya Doni dikali 35 waktu papasan. Nah, berarti jarak sama dengan 35 dikali 2,2 jam. Nah, berapa? 35 kali 2,2 berapa Ibu? 77, Bu. 77. 77 kilometer ya? Iya, Bu. Jadi, Iya, betul. Jadi mereka berpapasan pada jarak 77 km dari bukan Sleman lagi tapi Cilacap. Itu tergantung kota mana yang diminta. Itu Ibu. Jadi itu waktu kalau ketemu soal papasan berarti kecepatannya digabung dulu, baru nanti tergantung yang di soal diminta papasan dari mana, kita pakai panduan yang kecepatan siapa, gitu caranya. Oke ya, kita lanjutkan. Nah, ini papasan juga, Ibu. Nah, tapi berbeda waktunya. Nah, kalau tadi waktunya sama. Kalau ini, oh ya waktunya sama. Kalau yang tadi itu papasan, nah yang Doni dan Idam sama-sama berangkat jam 6.30 di saat yang bersamaan. Artinya Doni berangkatnya sama dengan Idam, 6.30. Nah, kalau soal yang ini, yang nomor 12, papasan juga. Coba kita lihat perbedaannya. Andi berangkat dari Kebumen menuju Solo pada pukul 5 dengan kecepatan 60 km per jam. Pada waktu yang sama, nah berarti waktunya sama, Bagus berangkat dari Solo menuju Kebumen, ya, menuju Kebumen. Berangkat dari Kebumen ke Solo. Kalau yang Andi, kalau yang Bagus dari Solo ke Kebumen.
berlawanan arah ya. Melewati jalan yang sama dengan kecepatan rata-rata 60 km per jam. Nah, sama dengan yang tadi ini, Ibu. Waktunya sama. Kecepatannya yang berbeda, ada 2 kecepatan. Kemudian jarak antara Kebumen dan Solo 150 meter, 150 kilo. Kemudian perbedaannya dengan soal yang tadi, kalau soal ini ditanyakan pukul berapa mereka berpapasan. Kalau tadi pada kilometer berapa jaraknya, kalau yang ini pukul berapanya yang ditanyakan. Nah, kita cari dulu sama seperti tadi. Kita cari apanya dulu tadi? Waktu papasan ya. Nah, waktu papasan. Sama, tadi juga cari pertama waktu papasan. Rumusnya waktu, apa? W sama dengan? C per K. Ya, oke, J per K sama. Nah, J per K. Kemudian kita masukkan J-nya berapa? Jarak 150 km. 150 km dibagi, kecepatannya harus Tambah digabung. Berapa berarti? 60 ditambah? tambah 40. Nah, 30 tambah 40. Berarti W-nya sama dengan 150 dibagi 100. Berapa W-nya? 1,5. 1,5. Benar nggak 1,5 jam? Iya, Bu. Kalau dijadikan menit berapa? 1 jam 90. 30? 1 jam 30 menit. Ya, 1 jam 30 menit. Kalau ini sampai ini aja, 1 jam 30 menit. W-nya, waktunya. Kita tinggal tambahkan saja dengan jam keberangkatan, karena mereka berangkatnya sama. Jam berapa? Waktu papasan berarti. 6.30. 05 ditambah 1 jam 30 menit. Berapa? 6.30. 06.30. Jadi jam berapa ini? Waktu papasan. Mereka berpapasan pada jam berapa? Ketemunya. Jam 6.30. Ya, jam 6.30. Nah, jadi sampai ini aja, Ibu. Kalau ditanya pukul berapanya mereka berpapasan. Kalau yang tadi di kilometer ke berapa, berarti kita harus cari jaraknya dulu. Setelah cari waktu, baru cari jarak. Kalau ini hanya sampai pada waktu papasan aja, baru ditambah dengan waktu keberangkatan. Tempat takut. Hitam.
Mundur begini. Ya, ada yang ditanyakan nomor 12. Andi berangkat dari Kebun Solo pada pukul 5 dengan kecepatan rata-rata 6 km per jam. Pada waktu yang sama bagi berangkat Solo menuju Kebun Solo. Iya, pesan Jason Perka. B waktu 20 meter 60 40 tambah 60. Baik, kita lanjutkan ya nomor 13. Nah, ini soal papasan juga, tapi bedanya, nah ini ada dua waktu pemberangkatan yang berbeda. Yang satu berangkat pukul 6, kemudian yang satu berangkat pukul 6.45. Nah, gimana kalau ada selisih waktu pemberangkatan? Kalau soal nomor 11 dan 12 sama-sama papasan, hanya waktu keberangkatannya sama. Nah, kalau ini waktunya berbeda, itu menyusul ya artinya ya. Bayu mengendarai sepeda motor dengan kecepatan rata-rata 20 km per jam. Nah, ini kecepatannya Bayu dari Wates menuju Kebumen. Jaraknya 87 km. Dari arah yang berlawanan, Agil mengendarai mobil dengan kecepatan 25 km per jam. Ini punya Agil. Menuju Wates melalui jalan yang sama. Nah, jika Bayu berangkat pukul 6, ini sama ya Bapak Ibu ya, arahnya berlawanan. Yang satu dari Wates, sedangkan yang Bayu menuju Wates, berlawanan arah. Hanya keberangkatannya yang berbeda. Bayu berangkatnya pukul 6, sedangkan si Agil berangkatnya pukul 6:45. Pukul berapa mereka akan berpapasan. Nah, pukul berapanya ini adalah waktu papasan. Sama dengan soal sebelumnya, hanya ada perbedaan waktu saja. Mari kita hitung. Yang diketahui apa dulu? Diketahui kecepatan rata-rata. Ya, kecepatannya. Kecepatan siapa? Bayu. Kecepatan 20 Bayu. Bayu. Kecepatan Bayu 20 km per jam. Ya. Kemudian kecepatan Agil 25 km per jam. Kita akan mencari jaraknya dulu. J sama dengan apa rumusnya? Ini sama dengan V per K. K kali W. K kali W. Bu Dewi suaranya.
Oh iya. Ya, W-nya perbedaan waktu. Perbedaan waktunya berapa? W-nya. Selisih waktu 06.45 dikurangi 06. 06.00. Berapa menit? 45 menit. 45 menit. Menit, ya. Jadi yang dimasukkan di sini adalah yang 45. 45 menit itu berapa jam? Dijadikan jam dulu. 1/4 jam. 1/4 jam. Kalau 1/4 itu 15. 15. 3/4. Nah, 3/4. Nah, ya. Jadi di sini W-nya, selisih W-nya di sini. J sama dengan, kita pakai yang punya Doni, kali W-nya 3/4. 15 hasilnya, Bu. 15. J itu satuannya apa? Kilometer. Jarak kilometer. Waktu papasan. Nah, waktu papasan sama dengan jarak rumusnya waktu apa? J per J per K. ya, oke. W sama dengan J J-nya per K. J-nya 15. J-nya itu Jarak dari Kebumen dulu, jarak totalnya. 87 km. 87 kilometer. Dikurangi selisih jarak. Dikurangi 15. Jadi J-nya itu ada 2. J yang pertama, J total, J awal. Kemudian dikurangi yang J setelah ada selisih waktu. Gitu. Jadi 87 km. Kurang 15. Ya. J. 60. Nah, 87 ini jarak awal. Kemudian 15 km ini jarak setelah ada selisih waktu. Dibagi K-nya, kecepatannya K1 ditambah K2. Kecepatannya itu adalah K1 tambah K2 berapa? 45. 20 ditambah 25. 25. 45. Iya. Jadi waktu papasannya sama dengan 87 dikurangi 15 berapa? 72. 72 dibagi 45. 1,6 jam. Nah, 1,6 jam itu kita jadikan menit. Menit. 1 jam 60 menit. Ya, 60 menit ditambah 0,6. 0,6 jam itu berapa menit? Berarti kalikan 60 ya. 60. 0,6 kali 60 menit. Nah, sama dengan 36 menit. 36. 1 jam 36 menit. Nah, itu waktu papasannya. Waktu papasannya, karena yang berangkat belakangan itu adalah Agil, maka waktu yang digunakan sebagai patokan adalah waktunya Agil. 6:45 ditambah 1 jam 36 menit. Nah, berapa berarti? Jam 7. 07.36.
36 tambah 45 lebih dari 1 jam ya, berarti 08 ya. 08 21 ya. 6 tambah 5 1, 3 tambah 4 7. 7. Masuk iya, benar. 821. 6.45 ditambah 1 jam 36 menit adalah 8 lebih 21. Jadi mereka berpapasan itu pada pukul 8 lebih 21 menit. Nah, ini agak kesulitan untuk menentukan mana yang jadi patokan gitu kan ya. Kenapa ini menggunakan waktunya Agil? Karena dia berangkat belakangan, otomatis waktu yang digunakan setelah dia berangkat. Siapa yang berangkat belakangan, itulah yang dijadikan patokan waktu papasan. Gitu. Kemarin ada soal di grup ya tentang katrol. Ibu siapa yang tuanya nge-share? Bisa di-share lagi Ibu untuk soal yang Ibu Saya Bu yang katrol ya. ya, yang katrol. Bentar. Saya share screen ya Bu ya, sebentar. Ya, ini saya stop ya. Ya, ini silakan. Ntar Bu Dewi, saya cari dulu. Ada di WA Ibu. Iya, di WA-nya Bu Dewi mungkin masih ada. Oh, yang japri saya ya. Iya. Bentar. Kalau yang di grup itu ada di grup ini ya. Di grup UP7 ya. Bentar. Apa ya namanya? Oh ini. Itu tentang katrol ya. Kemarin itu katrol dibedakan jadi katrol apa? Katrol ada 3. Tetap. Katrol bergerak, katrol Ya. Tetap. Kemudian katrol bebas. bebas. Katrol Satunya bebas. lagi Katrol majemuk. Katrol majemuk. Katrol majemuk. Kalau katrol tetap itu keuntungan mekaniknya berapa? 1. 1. Kalau katrol bebas keuntungan mekanik 2. Katrol majemuk 2. tergantung apanya? Tergantung banyak Tergantung katrol. banyak katrolnya. Iya, tergantung banyak katrolnya. Iya. Kalau misalnya ada 2 orang, yang satu menimba dengan katrol, yang satu lagi tanpa katrol, berarti keuntungan mekaniknya gimana? Sama. Ini ya Bapak Ibu ya. Sebuah mobil dengan massa 1000 kg, kecepatan awalnya 10 meter per detik, melaju hingga mencapai kecepatan 20 meter per detik dalam waktu 5 detik. Berapakah gaya yang bekerja pada mobil? Nah, coba kita lihat. Ini ada V0, ada VT gitu Ibu. Ya. V0 artinya kecepatan awalnya, kemudian VT kecepatan akhirnya. Nah, gimana cara menghitungnya nih? VT, rumusnya VT apa? Kecepatan akhir, kecepatan awal gitu. Apa rumusnya? VT sama dengan
Ada yang ingat nggak? VT sama dengan V0 plus A kali T. Nah, saya tulis ya. Bentar. Ibu masih pakai. Nah, ya. VT sama dengan V0 ditambah A. Nah, A itu percepatan kali T. Nah, ini kali ya. Nah, gini. Ini rumus kecepatan. Kemudian kita masukkan VT-nya, V akhirnya. Nah, ini ya. Kalau ini V awal, ini V0. Kemudian yang kecepatan VT-nya, V akhirnya ini adalah 20. Kita masukkan 20 sama dengan V0-nya juga kita masukkan 10 ditambah A kali T. T-nya 5. Nah, coba. 20 sama dengan 10 tambah 5 A5. Kira-kira ngerjakannya gimana? 10, 20-nya dipindah kemana? Ini bisa nggak? 10 pindah ke kiri bisa nggak? Bisa. Jadi 20 dikurangi 10 sama dengan 5A. Boleh nggak saya tulis 5A? Boleh. Ya, 5A ya. Ini tadi belum selesai. Nah, ketemu A-nya berapa? 2. Nah, A-nya sama dengan 2. Dari mana 2? 10/5. Ya, 10 dibagi 5. A-nya sama dengan 2. Nah, kalau ketemu seperti ini, A-nya udah ketemu, baru kita pakai rumus yang F M kali A. F. Nah, ini kan yang ditanyakan gaya. Berapakah gaya yang bekerja? F sama dengan M kali A. Nah, ini rumus gaya dan percepatan. Jadi F-nya sama dengan 1000. Dari mana 1000? Sudah diketahui di atas. Beratnya, masanya, kali A-nya percepatan. Nah, 1000 kali 2. Berarti gayanya 2000 Newton. Itu Bapak Ibu. Cara mencari gaya. Nah, 2000 Newton. Itu ya. Kalau soal yang di grup kemarin, yang di-share juga, itu ada gaya. Gaya itu pada katrol bebas. Oh, masih ada ya di grup ya. Bentar. Nah, ini lagi ada. Percepatan.
Yang di grup Ibu silakan carikan lagi. Punya saya sudah kehapus nih yang katrol. Jadi kalau katrol bebas itu F-nya sama dengan setengah dari bebannya. Ya. Jadi kalau di situ kemarin katrolnya itu 25, berarti bebannya berapa? Gayanya 25. Berarti bebannya 50. 50. Bebannya 50. Dua kalinya. Benar. Jadi 2 kalinya ya kalau beban. Karena udah diketahui gaya itu setengah dari beban. Nah ini, seorang anak sedang mendorong benda dengan gaya sebesar 80 Newton. Sehingga benda yang didorong tersebut bergerak dengan kecepatan tertentu. Bila suatu massa benda itu 8 kg, maka percepatan benda tersebut adalah, nah ini percepatan. Rumusnya apa Bu Nur kemarin? Rumusnya Bu Dewi lupa. A sama dengan F per M. Ya, F per M. Oh iya. F-nya itu pakai yang F-nya karena gaya 80. M-nya Ya, 8 80. kilo. M-nya Jadi langsung 8. 80 dibagi 8. 10. Iya. F sama dengan A sama dengan. Nggak bisa ditulis ini ya. Itu soal-soal kecepatan, kemudian jarak dan juga gaya, berhubungan juga dengan katrol ya. Ada yang ditanyakan Bapak Ibu kalau udah ngitung-ngitung gini, pusing gitu kan. Tapi nanti yang di UP itu dibagi untuk soal IPA, fisika itu hanya ada sekitar 1 atau 2 karena di indikator nggak banyak untuk soal yang ngitung IPA-nya gitu. Kalau untuk matematika biasanya 3 dan 4 itu sudah merata, satu dari barisan geometri, baris dan deret, kemudian satu lagi ada ini ruang. Apalagi ya Bu Susi ya, matematika ya. Itu yang tadi kata Bu Angel itu Bu Dewi, FPB sama KPK. Iya, FPB dan KPK. Ya. Ya, seperti itu kalau matematika. Nah, ini saya tuliskan dulu rumus yang barusan. Nah, ini. Ya. A sama dengan F dibagi M. Nah, jadi F-nya 80 kita masukkan dibagi M-nya 8 dengan 10. Ini percepatan ya. Meter per second. Padahal fisikanya PGSD nggak terlalu dalam ya Bu Sisi ya. Cuma tadi kecepatan gitu kan. Jarak, kecepatan, waktu, JKW gitu aja konsepnya kalau untuk PGSD. Tapi kita kan antisipasi ini soal untuk UP kadang campur soalnya dibulet-buletin
ujung-ujungnya cuma rumus itu JKW-nya aja gitu. Iya, benar. Yang penting Bapak Ibu sering latihan ya untuk soal-soal itu. Jangan menghindari soal-soal berhitung. Misalnya kita ada soal menemukan soal berhitung. Cobalah dihitung sendiri dulu, dicoba, kemudian dibahas di grup, boleh Bapak Ibu ya. Iya. Semakin Karena ini ya Bu Dewi, untuk perhitungan itu misalkan, jadi dari 4 soal atau 5 soal yang Bapak Ibu temukan hitungan itu harus ada yang benar gitu. Harus ada gitu. Jadi diharuskan ya Bu Dewi. iya, karena kita juga nggak tahu soal mana yang benar, soal mana yang salah, nilai kita berapa gitu. Nggak ada skornya. Ada yang ditanyakan Bapak Ibu tentang UP nanti? Bu Fatimah gimana? Pusing ya? Ngitung-ngitung. Nggak apa-apa Ibu, pusing-pusing saat belajar nggak apa-apa. Yang penting ujian nanti lancar. Amin. Ya, nanti UP-nya sekitar bulan Oktober ya Bapak Ibu ya, yang angkatan 1 bareng dengan Retaker nanti ikut ujian juga. Pengawasnya itu bukan dari LPTK Bapak Ibu yang sekarang atau yang saat pretest, beda. Bisa di rolling lagi. Yang Jawa bisa ke Sumatera, yang Sumatera bisa ke Jawa gitu kan. Ada juknis masing-masing nanti Bapak Ibu ya, jangan khawatir. Nanti sebelum UP itu 1 minggu persiapan. Aplikasi juga, ini yang penting ya. Aplikasi Bapak Ibu, spek laptopnya harus sesuai. Nah, itu biasanya harus sedia kuota pribadi ya Bu Susi ya. Minimal berapa itu? Ya, berapa ya? 10 Tapi ya? 10 giga ya? 10 giga. Jadi selain WiFi ya, kita juga harus siap untuk kuota. Iya benar. Kuota pribadi. Iya. Tapi mudah-mudahan WiFi juga sudah kuat itu, tapi harus ada. Jadi benar-benar mau terpakai atau tidak kita harus siap. Jadi kemungkinan yang kita pikirkan itu kemungkinan terburuk ya, Bu Dewi. Ya, pas mati lampu atau apa, genset juga harus Iya, siap. benar. Jadi Oh ya, colokan itu, colokan laptop nggak boleh ya. Nggak boleh gimana, Bu Dewi? Nggak boleh ada kabel-kabel selain charger. Iya, tapi waktu itu saya masih bisa pakai colokan, tapi diperiksa terlebih dahulu. Ya takutnya itu Bu Susi itu di situ ada kabel untuk menyadap layar UP. Nah, ya itu tergantung tergantung pengawasnya Bu Dewi. Kebetulan alhamdulillah saya waktu itu pengawasnya tidak ini ya, sampai saya malah terlewat untuk apa namanya, memutar kamera, memeriksa ruangan. Saya terlewat itu Bu Dewi. Justru saya yang bilang, Pak, saya belum apa, belum periksa ruangan. Oh iya katanya. Baru ini setelah saya sampaikan kepada pengawas. Jadi tergantung pengawasnya juga. Cuma sebelum kita menemukan pengawas yang killer gitu kan, kita harus siap-siap mempersiapkan diri. Posisi tempat juga harus nyaman, senyaman mungkin. Pokoknya senyaman mungkin, jangan sampai ini kalau kita memerlukan kipas angin ya pasang kipas angin. Senyaman mungkin. Tapi nggak boleh ganggu juga ya suara kipas anginnya. Suara kipas anginnya jangan ganggu. Jadi yang kipasnya yang soft gitu, tidak bersuara. Nah, saya kemarin gitu, jadi kipas angin terpasang karena memang butuh ini ya, kalau panas, suasana panas kan kita tidak nyaman. Lalu kondisikan anak-anak di rumah, jangan sampai mengganggu gitu kan.
Karena waktu itu kejadian teman saya pada saat ujian itu digedor pintunya sama anaknya. Bunda gitu kan, bunda, manggil-manggil. Jadi jangan sampai seperti itu. Kondisikan suasana ruangan. Tuh. Dan satu lagi, ini yang paling penting. Ini yang paling penting. Sedekah, Bu. Teman-teman semua bersedekah. Sedekah itu insya Allah menolong kita. Apapun kesulitan kita gitu kan. Kita bersedekah. Sedekah sama anak yatim gitu ya. Cari anak yatim terdekat. Siapapun minta doanya. Tiap kita akan ujian itu sedekah. Iya. Karena memang ujian UP itu nggak melulu tentang pengetahuan. Iya. Tentang karena kasus-kasus yang sudah yang dialami gitu kan, yang lalu juga bukan karena tidak mampu, bukan karena tidak pintar gitu. Mampu, pintar, bisa, paham dengan materi, tapi karena belum rezeki gitu kan, belum rezeki jadi belum lulus. Jadi kita selain kita mengandalkan otak kita juga berdoa, banyak berdoa. Nah, teman-teman PPG kan gini ya, Bu Dewi, kita banyak menghabiskan waktu, meluangkan waktu lah, bukan meluangkan waktu apa. Jadi waktu kita dengan anak, dengan suami atau dengan istri itu udah banyak sekali ya. Ini kita benar-benar ke PPG gitu kan. Dengan anak-anak juga kita nggak ini. Saya dikasih tahu, saya diberi tips sama temen, gimana sih kok sekali aja UP langsung lulus. Khusus sih, 1, minta maaf sama suami katanya. 2, minta maaf sama anak-anak. 3-nya sedekah. Udah itu kok. Orang tua, kalau masih ada orang tua. Udah, insya Allah lah lancar. Karena itu pintu doa itu di situ katanya. Tapi ya, dan satu lagi ini Bu Susi, jangan merasa gimana? Sombong dikit gitu kan ya. Ada iya. dikit aja merasa saya udah belajar, saya udah karena sentilan dikit aja itu efeknya selamanya. Disentil dikit oleh Tuhan udah lain. Merasa bahwa kita itu udah belajar, saya udah tahu soal ini, jangan pernah merasa seperti itu. Karena kita tidak tahu, dan saya waktu itu berdoanya bukan karena saya pintar, saya tahu soal ini seperti apa, saya hanya berdoa apapun yang saya jawab itu benar. Karena kita tidak tahu jawabannya seperti apa kan. Apapun yang saya jawab benar, saya pasrah pokoknya. Berdoa sudah, kita berdoa, kita belajar sudah, itu belajar itu setiap ada kelas, saya bandel mungkin ya. Setiap ada yang ini pembahasan soal saya masuk. Jadi penyusup aja, penyusup ke sana, penyusup ke sini. Saya ini coret gitu kan. Dan jangan lupa ya Bu Dewi, ikat ilmu itu ikatlah dengan tulisan. Jangan sampai karena kita ada YouTube, ada rekamannya, kita nggak ada oret-oretan gitu. Walaupun sedikit, oret-oretan itu harus ada karena ilmu itu diikatnya oleh tulisan. Itu untuk lebih kita memahami. Ya, memahami ya, benar Bu Dewi ya. Ya, jadi dapat dari manapun Bapak Ibu ya, entah di sini kita belajar bersama, misalnya belajar lagi dengan teman-teman sekampus. Ibu silakan membuat coretan-coretan yang mungkin Ibu bisa ingat gitu kan, lebih bermakna seperti itu, hal-hal kecil yang kita tulis. Iya, nanti lebih paham, lebih banyak mengingat. Iya, benar. Dan mudah-mudahan ya Bu Dewi, mudah-mudahan teman-teman di sini semua bisa lulus dengan satu kali UP. Ya, dengan satu kali UP, dan teman-teman yang belum beruntung bisa secepatnya lulus. Karena itu kebahagiaan tersendiri ya Bu Dewi ya. Iya, kebahagiaan tersendiri bagi kami gitu. Dari Japri di telepon.
Saya bisa lulus gitu. membantu gitu ya. Luar biasa. Luar biasa. Mudah-mudahan rezeki Bapak Ibu di sini semua ini barokah ya. Amin. Ya. Bagaimana Bu Dewi? Ya, dicukupkan aja. Cukupkan? Oke. Ya. Untuk malam hari ini kita cukupkan saja ya. Nanti kita akan bertemu di malam Kamis ya, Kamis malam atau malam Jumat. Kita ada pembahasan lagi, nanti kita bertemu dengan Pak Ilmi ya, Bu Dewi. Bersama siapa? Pak Ilmi, kalau sudah Bu Dewi, Pak Ilmi. Biasanya Pak Ilmi. Ya? Iya, Pak Ilmi, Bu. Ya, benar. Ya, untuk malam hari ini kami cukupkan. Selamat beristirahat, jaga kesehatan, doping badannya dengan vitamin, madu atau susu yang membuat badan kita sehat, jangan sampai sakit. Ingat, kita berjuang untuk keluarga. Dan harus ada hasilnya. Hasilnya itu untuk keluarga. Keluarga kita menanti. Ya. Oke, untuk malam hari ini saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat Terima kasih Bu beristirahat. Dewi. Ya, sama-sama.